Shalom Bapak Ibu adik-adik sekalian, puji Tuhan untuk hari yang indah yang kita boleh beribadah bersama hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dengan bersemangat, dan kesempatan ini kita juga ingin belajar sebagian daripada firman Tuhan. Saudara, tema kita adalah Getsemani, mempersiapkan hati untuk Paskah yang bermakna ya. Jadi saudara, kita akan merayakan Paskah ya di dalam 2 minggu lagi. Jadi kita perlu mempersiapkan hati dan pikiran kita agar Paskah ini memberi berkat tersendiri bagi kita ya. Tidak hanya kebiasaan saja bahwa ada Paskah. Jadi saudara, kenapa? Karena Paskah adalah hari yang sangat penting. Bahkan boleh dibilang paling penting bagi orang percaya. Karena disitulah Tuhan Yesus menggenapkan karyanya, puncak karyanya, melalui kematian, kemudian kebangkitan, saudara ya, kebangkitan dari kematian. Nah, saudara, ketika Yesus yang Allah menjadi manusia, mati untuk menggantikan kita, kemudian bangkit, saudara ya, ini memberikan pengharapan kepada kita, bahwa setelah kehidupan di dunia ini, setelah kematian ini, ada kehidupan yang Tuhan gambarkan sebagai sorga, ya, yang tidak ada air mata lagi, yang tidak ada sakit penyakit lagi, yang dimana Allah hadir. Ya. Jadi saudara, ini adalah pengharapan ya, yang menguatkan pengharapan kita bahwa itu semuanya benar gitu saudara. Ya. Nah, itu yang akan kita alami saudara ya. Tapi saudara, untuk mempersiapkan itu kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam peristiwa-peristiwa menuju Paskah itu ya. Dan hari ini kita ingin melihat apa yang terjadi di Taman Getsemani ya, di mana Tuhan kita itu bergumul dengan apa yang akan Dia lakukan dan alami. Begitu besar penderitaan ya, sebagai Allah dan manusia yang sempurna, yang tidak pernah berdosa ya. Kemudian Dia akan dikhianati oleh muridnya sendiri yang telah dibina, salah satu dari 12 murid itu, Yudas ya. Kemudian diserahkan kepada orang berdosa, kemudian dianiaya, dipakai mahkota berduri, kemudian disalib, kemudian nanti dikubur ya. Itu saudara ya, yang akan dialami. Jadi saudara, kita ingin belajar dari apa yang Tuhan alami untuk kita lebih mengenal Tuhan kita, tapi juga untuk meneradani bagaimana kalau kita sendiri mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan mungkin kita tidak ada yang menderita terlalu berat saat ini ya, di dalam hidup ini ya. Tapi seringkali kita juga sudah merasa berat ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah mengalami hal yang lebih berat. Ya, mari kita baca, ya, renungkan dan belajar dari apa yang Tuhan jalankan dan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi. Ya. Nanti kita akan baca dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Judulnya adalah di Taman Getsemani. Ya. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah Ia merasa sedih dan gentar. Ya, sebagai manusia Ia sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mati, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka Ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, ya, ini doa Yesus, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, ayat 40, setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu Ia berdiri untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya,
jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ya. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Doanya sama. Ya. 45, sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan kepada orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Jadi demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan di dalam hidup kita. Ya. Jadi saudara, di dalam Injil Matius ini ditulis oleh salah satu murid Yesus yang namanya Matius, dan dia berbicara terutama kepada pembicara Yahudi, ya, sehingga banyak dia mengutip perjanjian lama. Dan Matius menekankan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama oleh para nabi-nabi itu, dan akan datang untuk menebus mereka dari dosa, ya, sehingga disebut sebagai juru selamat. Nah, saudara, bacaan kita itu yang judulnya di Taman Getsemani itu adalah momen yang kritis, ya, di dalam kehidupan Yesus, ya, karena disitulah dia sudah mulai mengalami penderitaan yang berat, belum dialami, ya, tapi sudah terbayang di pikiran Tuhan kita. Ya, bukankah kalau kita akan mengalami kecelakaan terus sudah tahu, ya, itu lebih susah sebenarnya. Lebih baik tidak tahu celaka gitu, ya. Tapi ini tahu akan terjadi apa, ya, kemudian baru akan terjadi, ya. Dia akan dikhianati dan sebagainya. Jadi saudara, untuk mempersiapkan diri itu kemudian Yesus pergi ke Taman Getsemani. Itu adalah tempat di kaki Bukit Zaitun, tempat di mana dia dan bersama murid-muridnya sudah sering datang ke sana, saudara. Ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan tempat itu. Nah, saudara, di dalam bagian bacaan kita ini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bergumul dengan tugasnya itu. Karena dia akan menghadapi, ya, dalam waktu nggak dekat lagi di pasal berikut itu, dia akan menghadapi segala penderitaan yang sebenarnya sudah diketahui, saudara, ya. Ya, sudah diketahui. Nah, saudara, Tuhan itu akan menanggung beban dosa, ya. Yang tadinya harusnya ditanggung oleh manusia berdosa, ditimpakan kepada dirinya, ya. Itu saudara, itu prosesnya itu proses yang sangat bagi Tuhan kita itu berat, sehingga dia berdoa, ya. Jadi di dalam bacaan ini, di dalam kisah ini kita bisa melihat sisi kemanusiaan Yesus itu. Saudara, kalau sebagai Allah dia tidak takut dengan penderitaan, tetapi sebagai manusia seperti kita, ya, ketika tidak ada makan ya lapar, saudara, ya. Ketika dipukul ya sakit, saudara, ya. Dan ketika mati di luar Tuhan ya tidak bersama dengan Tuhan. Jadi itu sesuatu yang sungguh menyusahkan, ya, membuat dia gentar untuk mengalaminya, saudara, ya. Nah, itulah yang akan saudara baca, ya. Saudara bisa baca berkali-kali nanti di rumah sampai menjelang Paskah, ya. Paskah hari penuh sukacita, ya. Tapi di sini kita berempati dengan apa yang dialami oleh Tuhan kita, ya. Nah, saudara, di dalam bacaan kita yang awal itu, saudara, dikatakan bahwa sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi saudara, peristiwa ini terjadi setelah perjamuan terakhir, ya, perjamuan malam terakhir di satu tempat malam hari mereka di situ. Sekarang saudara lagi ada film namanya The Last Supper, ya. Kalau saudara ada yang pernah nonton itu, sekarang lagi main, saudara, ya. Bagus menggambarkan apa yang terjadi hari-hari terakhir Yesus sampai disalib itu, saudara. Ya, termasuk diantaranya terutama judulnya The Last Supper, jadi perjamuan terakhir. Ya. Karena setelah itu tidak ada lagi waktu makan-makan Yesus dengan para murid, saudara. Sampai kemudian disalib dan nanti makan ikan di tepi danau. Ya. Setelah makan, maka dia mengajak para murid ke Getsemani, ya. Di kaki Bukit Zaitun itu, ya, yang adalah tempat yang mereka sudah berkali-kali ke sana, ya. Dan saudara, karena mereka ke situ, ya,
Tuhan Yesus tahu bahwa ya sebenarnya apa yang akan terjadi sudah mulai tahu. Ya, karena itu dia pergi ke tempat di mana Yudas itu akan gampang mendapatkan dia. Ya, tidak bersembunyi yang sulit, ya, tetapi ke Getsemani. Yudas sendiri sering dibawa ke sana, ya, sehingga bagi Yudas untuk menemukan Yesus tidak sulit. Ya. Yudas sendiri sudah tergoda oleh iblis dan dia sudah menghubungi pemimpin agama Yahudi dan dijanjikan 30 shekel, ya, 30 untuk menyerahkan Yesus, ya. Dan dia sudah siap untuk itu, saudara, ya. Jadi dengan apa yang Yesus lakukan ini sebenarnya Yesus sudah ke arah tahu akhirnya memang saya harus alami, ya. Nah, jadi saudara, karena itu di sini adalah persiapan terakhir, ya, sebelum pengorbanannya, ya. Ya, penderitaan yang berat itu, ya. Dihianati dan sebagainya sampai disalib itu, saudara, ya. Itu, ya. Nah, saudara, kita juga sering mengalami penderitaan, ya, sakit penyakit, ya kan? Kehilangan pekerjaan. Sebenarnya kita patut berdoa juga untuk situasi ekonomi kita ini akan bagaimana setelah Trump menerapkan tarif 32% ke Indonesia, ya, diperkirakan akan banyak kehilangan pekerjaan dan sebagainya, harga naik. Saudara, ini sesuatu yang kalau orang ngerti serem, ya, tapi kalau kita nggak mengerti kurang serem. Tahu-tahu kesulitan beli makanan gitu-gitu, saudara. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, kita belajar seperti Yesus. Ketika menghadapi macam-macam ini, maka apa yang Yesus lakukan, dia pergi untuk berdoa, saudara. Saudara, sebenarnya dia bisa melakukan yang lain, ya. Ya, dia bisa bersembunyi, ya, bisa lari, ya. Karena sampai titik perjamuan kudus itu memang Yudas tahu, ya. Nah, tapi setelah itu pergi, Yudas juga pergi, jadi sebenarnya bisa lari, saudara, ya. Ya, tapi Yesus tidak lari, ya. Dia sebenarnya dengan mudah mendatangkan malaikat, ya, 70.000 malaikat untuk melawan tentara apapun yang akan menangkap dia, ya. Tetapi dia juga tidak lakukan, ya. Yang dia lakukan adalah berdoa, saudara. Ya, karena dia mau kehendak Bapaknya yang terjadi, bukan kehendak dirinya, ya. Jadi dia berdoa. Jadi saudara, kalau saudara akan menghadapi pergumulan, ya, maka kita belajar dari Yesus, ya. Mari kita tidak panik, ya, tidak marah, ya, lebih dulu, tapi langsung kita berdoa, ya. Jadi itu yang kita bisa belajar satu hal apa yang Yesus lakukan, ya. Nah, saudara, bagaimana pergumulan Yesus dari bacaan kita, ya? Itu ada di ayat 37 sampai 39, ya. Itu dia menggambarkan sebenarnya sampai akhir, ya, tetapi di situ dia menggambarkan bahwa hatiku sangat sedih, ya. Sangat sedih, deeply trouble bahasa Inggrisnya, ya. Seperti mau mati rasanya, ya. Nah, nanti dia akan berdoa, ya, dan dia sampai berdoanya itu, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, ya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi melainkan seperti yang engkau kehendaki, ya. Jadi saudara, Yesus sampai rasanya mau mati, ya. Dan saudara, di Lukas itu digambarkan bahwa Yesus itu keringatnya sampai keluar darah, ya. Dan saudara, itu di dalam kedokteran ada hal seperti itu, saudara, yang disebut hematohidrosis, ya. Jadi saudara, itu disebabkan oleh tekanan atau stres yang ekstrim, ya. Jadi ada sedikit kejadian, dokter melihat peristiwa di mana ada pasien yang saking stresnya begitu berat, ya, itu sampai keluar darah dari tubuhnya, saudara. Seperti yang Yesus alami, ya, sesuatu yang jarang tetapi terjadi, ya. Nah, jadi saudara, dari situ sebenarnya penderitaan itu pasti berat sekali, ya. Cuma kita sebagai manusia tentu tidak bisa merasakan benar-benar apa sih yang Tuhan Yesus itu rasakan, ya, ketika dia menjelang penderitaannya itu. Jadi di situ dikatakan dia sangat sedih. Di dalam bahasa yang digunakan itu adalah
gambaran yang kesedihan yang paling hebat gitu. Ya, kata aslinya itu menggambarkan kesedihan yang sudah paling kuat. Karena sebenarnya kenapa saudara Yesus begitu berat? Karena memang itu adalah momen di mana dia datang untuk peristiwa yang akan terjadi, yaitu dia harus mengalami penderitaan, kematian di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi saudara, apa yang di mata Tuhan itu jelas, saudara sebagai Tuhan dia tahu ya, dia bisa lihat apa yang akan terjadi. Kan banyak di dalam Alkitab itu dinubuatkan apa yang akan terjadi. Misalnya saudara ya, kota Korazim itu dikutuk, ya, tidak akan dihuni oleh manusia. Ya. Itu kan ribuan tahun yang lalu, saudara. Ya. Saudara, kalau saudara datang ke kota Korazim saat ini, itu juga tinggal satu daerah yang tidak ada kehidupan manusianya, ada tempat toko gitu satu, ya, dan bekas-bekas gitu menjadi objek turis saja datang lihat, ya. Tapi dulu itu kota, saudara, ya. Jadi saudara, Tuhan itu tahu ke depan apa yang akan terjadi, ya. Dia tahu Yudas akan mengkhianati, dia tahu dia akan ditangkap, ya. Dia akan dicambuk, dia akan dipukul dengan tongkat, akan diolok-olok, dan akan ditusuk dengan mahkota duri, dihina, kemudian nanti disuruh mikul salib, kemudian dia ditegakkan di salib, ya, dipaku, kemudian mati, ya. Tetapi saudara, beban yang paling berat tidak hanya di fisik itu, ya, bukan di fisik itu, tetapi bagi Yesus yang adalah Allah. Beban yang paling berat sebenarnya adalah dia itu harus terpisah dari Allah ketika hukuman dosa itu melanda dia, ya, hukuman dosa dari seluruh umat manusia, ya, termasuk kita, saudara, ya, karena hukuman dosa adalah mati, ya, dan Yesus datang menggantikan kita untuk mati di kayu salib, sehingga kita yang percaya Dia itu tidak perlu mati lagi, ya, karena Dia sudah mati bagi kita. Dan saudara, itu kan mengerikan sekali karena hukuman dosa seluruh manusia, ya, sehingga tidak saja menghantam fisiknya, ya, mentalnya, emosinya, tetapi bahkan rohaninya, yaitu terpisah dari Allah, walaupun tidak selama-lamanya, saudara, ya, puji Tuhan, ya. Jadi saudara bisa dibayangkan, saudara, ya, dia itu akan ditangkap walaupun tidak bersalah, ya, itu kan, wah, kita bisa marah, saudara, ya, kalau kita mencuri ditangkap. Ya, Mak, ya udahlah, kita namanya juga orang ketangkap mencuri, ya. Tapi dia tidak, saudara, ya. Betapa, ya, hal-hal ini membuat dia itu susah, ya. Dia, orang-orang itu akan berbohong tentang dia, bahwa dia pemberontak dan sebagainya, saudara, ya. Padahal dia adalah kebenaran, saudara, ya. Jadi itu kan membuat dia itu merasa marah sebenarnya, ya. Saudara, dia itu pembawa damai, tetapi harus disiksa, ya, diolok-olok. Saudara kalau lihat film Jesus Christ itu, yang The Passion itu, saya bisa lihat, saudara, ya, ya, bagaimana orang yang Tuhan yang lembut, yang sabar, ya, yang kasih itu dimaki-maki seperti itu, saudara, ya. Ya, kalau kita orang yang garang, ya, kita saling teriak, ya, sudah biasa, saudara, ya. Sesama preman teriak-teriak sudah biasa, saudara, ya. Tetapi ini Tuhan yang begitu panjang sabar, lembut, dimaki-maki, ya. Jadi saudara, dia juga nantinya digantung di kayu salib, itu adalah hukuman bagi pembunuh, ya. Hukuman yang paling berat, ya, cara mati yang paling berat, ya. Padahal dia sendiri adalah kehidupan itu sendiri, saudara. Jadi saudara, banyak hal itu kalau coba dimengerti, akan kita mengerti, ya, betapa berat apa yang akan dialami Tuhan kita, ya. Dan itu tadi, saudara, ya, ketika Allah harus memalingkan dirinya dari Kristus Yesus karena dia harus menerima hukuman dosa itu, maka itulah yang membuat dia berat sekali, saudara, ya. Dan itu kita bisa baca dari doanya, ya, yang menunjukkan betapa sebagai manusia dia bergumul. Karena dia harus mengalami sesuatu yang, ya, bukan main-main, ya. Maksudnya bukan, ya, oh kelihatannya berat, tapi sebenarnya nggak berat. Nah, begitu, saudara. Karena Yesus itu betul-betul manusia,
tapi juga Allah. Ya, Allah yang menjadi manusia, tetapi kemanusiaannya ada, saudara. Saudara, kita bisa baca di Alkitab itu, Yesus lapar, Yesus menangis, ya. Ada emosinya, saudara, ya. Dan dia akan mengalami sesuatu yang seperti digambarkan tadi, ya, sebagai manusia. Jadi ini sesuatu yang berat, saudara, ya. Nah, jadi saudara, di sini kita bisa belajar, saudara, ya, dari doanya itu bahwa walaupun seperti itu, dia tidak ingin keinginannya bebas dari beban itu terjadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kita bisa belajar bagaimana Tuhan dalam situasi yang berat ini menunjukkan ketaatannya kepada Allah kita, saudara, ya. Nah, saudara, cawan yang disebutkan di situ itu adalah gambaran dari cawan kemurkaan atau penghakiman Allah atas dosa manusia, ya, yang nantinya ditimpahkan kepada Yesus. Nah, saudara, bagaimana Yesus berdoa? Ya, kita bisa belajar dari bagaimana Yesus berdoa untuk menjadi contoh kita, saudara, ya. Jadi, saudara, kalau kita lihat bagaimana Yesus berdoa, maka kita bisa segera ingat salah satu ayat tentang berdoa di Filipi 4 ayat 6. Ya, dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi, saudara, ketika kita terbeban, maka datang kepada Allah, sampaikan doa itu dan bersyukur. Jadi, saudara, di dalam situasi yang seperti ini, dia datang, dia berdoa di tengah beban yang begitu berat, ya. Dan dia berdoa berulang-ulang. Saudara, di dalam bacaan ini Yesus berdoa berapa kali, saudara? 3 kali, ya, 3 kali. Ya. Sampai dia mendapatkan jawaban yang jelas, ya. Walaupun jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan, ya, lepas dari cawan itu, saudara. Karena itu begitu berat sebagai Yesus yang adalah juga manusia. Ya, tapi, saudara, setelah berkali-kali berdoa, dia tahu jawaban Tuhan. Ya. Oh, tidak bisa. Ya. Ternyata tidak ada jalan lain, ya. Tetap saja dia harus menanggung cawan itu. Tidak ada ide lain, gitu, ya. Allah tidak punya ide lain. Jadi, saudara, ketika jelas, maka Yesus nantinya menerima, saudara, ya. Jadi, saudara, sebagai manusia, ya, kita berdoa. Ya, saudara, doa ini tidak membuat Allah itu mengubah rencananya. Ya, dia rencana sudah dari kekekalan seperti yang digariskan. Yesus menderita, mati di kayu salib, nanti bangkit dan seterusnya. Ya, Yesus berdoa, bisa nggak dengan cara lain? Tapi, saudara, doa Yesus pun tidak mengubah rencana itu. Tetapi yang jelas, saudara, doa Yesus mengubah Yesus, ya. Sebagai manusia Yesus, dia berubah dari gelisah, dari takut, gentar menjadi Yesus yang tenang, kemudian menghadapi berbagai peristiwa sampai kematiannya itu, saudara, ya. Jadi, saudara, kita juga bisa begitu, saudara, ya. Jadi, saudara, kalau saudara gelisah waktu krisis COVID itu, saudara, wah, kami gelisah juga, saudara, ya, karena bisnis bagaimana, uang kita terjebak di perusahaan investasi sampai sekarang pun tidak keluar, saudara, ya. Wah, bagaimana ini, ya? Kalau untuk diri sendiri, kita mungkin akan cukup lah, ya, jual ini, jual itu, ya. Tetapi bagaimana dengan karyawan yang ada 50-an itu, ya? Wah, gelisah, saudara, ya. Wah, gelisah, berdoa, ya. Kita ingat Filipi 4 ayat 6 ini, kita berdoa, ya, masih gelisah, berdoa lagi, gelisah, berdoa lagi, gelisah. Nah, puji Tuhan, titik tertentu kita bisa tenang, ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana solusinya, saudara, ya. Karena kita berusaha hubungi kenalan yang punya uang, dia juga bilang, wah, saya nggak ada uang, gitu, saudara, ya. Wah, jadi bagaimana? Ya, tapi puji Tuhan, yang paling tidak itu hatinya tenang dulu, saudara. Kemudian terjadi ada salah satu dana itu cair, bisa untuk bayar, kemudian ada yang beli, bisa bayar, dan sebagainya, gitu, saudara, ya. Tapi, saudara, kalau kita ingin solusi langsung, wah, kita gelisah terus, saudara. Tapi ketika berdoa, ya, walaupun solusi itu belum ada, kita bisa tenang, ya. Jadi, saudara, marilah, ya, kalau saudara mengalami pergumulan, ya, nggak ada kerjaan, anaknya sakit, ya, atau anaknya pergi kemana, belum nggak pulang-pulang, atau ya apa saja, saudara, ya, bisnis nggak jalan, ya.
Mari saudara kita berdoa, berdoa tekun seperti Yesus berulang-ulang, tidak sembarangan, sungguh-sungguh ya merasakan beban itu membawakan kepada Tuhan, bersyukur punya Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi. Amin saudara. Amin ya. Kita juga ingin belajar yang terjadi pada para murid saudara ya. Para murid itu diajak berjaga-jaga, tetapi kemudian tertidur, saudara, ya, tertidur, ya. Ya, padahal Tuhan itu kenapa kok perlu jaga-jaga, ya? Karena Tuhan ingin berdoa cukup lama, ya, dikatakan 1 jam, ya. Jangan sampai di dalam 1 jam itu yang mau nangkap ini sudah keburu datang, tidak sempat berdoa, ya. Jadi berjaga-jagalah 1 jam dan bahkan berdoalah untuk dirimu sendiri, ya. Karena kalau kamu nggak siap, maka nanti ya, menghadapi ancaman macam-macam ini, kamu akan jatuh di dalam pencobaan. Seperti Petrus, tidak siap, akhirnya mengingkari Yesus sampai 3 kali, saudara ya. Kita ini diminta untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Jadi dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Jadi sebagai orang percaya, roh kita ini kuat, ya lebih kuat. Karena roh inilah yang pusat daripada kehidupan kita, yang memutuskan, yang bertobat itu, ya, yang menghubungkan kita dengan Allah. Ketika kita bertobat, maka roh ini kuat, ya, mau taat. Tetapi saudara, kita hidup di dalam daging. Ini adalah bagian daripada manusia yang berdosa. Dan bahkan pikiran kita yang cenderung berdosa. Ya, kalau kita mukul orang kan daging kita, saudara ya. Bukan pikiran kita ya, tapi daging kita yang mukul ya. Atau kalau orang berzina, yang berzina kan melalui daging, saudara ya. Atau kalau kita sombong, yang sombong pikiran kita. Itu termasuk yang dimaksud dengan daging ini, lemah, cenderung sombong, cenderung takut. Semua hal-hal yang berhubungan dengan dosa itu adalah kedagingan kita, dan itu lemah, saudara. Jadi jangan merasa kita ini kuat, walaupun sudah orang percaya saya kuat. Tidak, saudara ya. Kita masih ada di dalam daging yang lemah. Pikiran cenderung berdosa. Berdosa itu bisa berzina di pikiran, ya, bisa sombong, bisa tidak mengasihi, ya. Nah, kalau daging ini, saudara, maka ini juga cenderung berdosa, saudara, ya. Cenderung lemah. Dikatakan bahwa roh kuat, tetapi daging itu lemah. Jadi, kenapa mereka gagal? Karena mereka tidak siap dengan kenyataan bahwa daging ini lemah. Ya, jadi kita harus sadar, saudara ya, bahwa daging ini lemah. Karena itu, saudara, kalau kita sadar seperti itu, kita harus berpikir, berjaga-jaga, berpikir bagaimana menghadapi. Jadi, saudara, para murid ini tidak berjaga-jaga, sombong. Baru menikmati perjamuan kasih dengan Yesus, hatinya berbunga-bunga, dan pikirannya masih salah-salah, saudara. Mereka pikir Yesus ini akan menjadi orang hebat, ya, akan menjadi raja yang membebaskan orang Israel, ya, dan mereka nanti akan jadi menteri, saudara ya. Jadi perdana menteri, 2 ingin jadi di kiri kanan Yesus, berarti perdana menteri, sisanya menteri-menteri, ya, menteri macam-macam, keuangan dan sebagainya. Soalnya pikiran mereka begitu, dan perjamuan kudus itu sepertinya begitu luar biasa, saudara ya, sehingga itu membuat mereka semakin lengah, saudara ya. Kecapean perjamuan kudus di Taman Getsemani tidak berjaga-jaga. Padahal Tuhan sudah peringatkan, ya, apa yang akan terjadi, bahwa dia akan diserahkan dan sebagainya itu. Ya. Jadi saudara, mereka tidak memiliki persiapan apa-apa untuk menghadapi situasi itu, dan ketika diminta berdoa, mereka tidur. Ya. Di tengah badannya yang lemah, tidur. Jadi saudara, kita itu juga harus berjaga-jaga. Jadi saudara, kita tahu ya, kalau kita misalnya mau berdoa, ya, habis kerja, wah capek, saudara. Karena itu kita harus berjaga-jaga, saudara ya. Jadi saudara, kalau misalnya kita capek, ya, kita mau berdoa, ya, bagaimana supaya nggak tertidur? Ya, harusnya kan berpikirnya begitu, kalau dia sadar. Ya. Maka bisa saja, misalnya jangan berbaring lah, berdiri saja, ya kan? Berdiri kan nggak mungkin tidur, ya. Misalnya, ya, berjaga-jaga dengan berdiri supaya tidak tidur. Bisa juga, saudara ya, kadang-kadang saya kalau kecapean, kalau berdoa mata ditutup, hilang pikiran, saudara ya. Nah, saudara, jadi kadang-kadang berdoanya matanya dibuka, ya, matanya dibuka. Kalau lagi sehat-sehat, bugar tidak capek, maka kalau mata dibuka,
mata jadi lihat yang lain-lain ya. Jadi kita terganggu pikirannya ya, tidak konsentrasi. Jadi kalau lagi bugar ya tutuplah mata, berdoa supaya berdoa dengan tenang tapi tidak ketiduran gitu saudara ya. Mari kita itu berjaga-jaga saudara ya. Bagaimana kondisi saya? Kita mau pulang, mau ketemu dengan keluarga. Tapi saya itu lagi stres di kantor ya. Maka saudara kita berjaga-jaga. Diam dulu deh sebelum pulang ya. Tenangkan diri dulu ya. Istirahat dulu sebentar, berdoa. Supaya waktu ketemu keluarga itu tidak ya lagi lemah saudara dagingnya. Istri ngomong dikit, wah marah saudara ya. Kamu tidak ngerti saya lagi stres. Wah terus heboh ya. Jadi saudara harus berjaga-jaga saudara. Saudara kalau pagi berdoa, kalau mau berdoa setiap hari itu, saudara berpikir ya, kalau saya berdoa malam ngantuk. Sudahlah saya berdoa pagi tetapi nggak bangun tidur ya. Gerak badan sedikit kayak ya, bugar baru berdoa. Jadi saudara, daging kita ini lemah saudara. Kalau diajak melakukan sesuatu yang bersifat rohani, maka kita itu tidak kuat ya. Dan karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus selalu berjaga-jaga dan kemudian berdoa di dalam menghadapi tekanan, di dalam menghadapi peperangan rohani kita saudara ya. Kalau tidak sudah kalah saudara ya. Seperti para murid ya, akhirnya tertidur. Itu saudara ya. Itu yang poin ketiga ya, poin ketiga ya. Poin pertama adalah segera berdoa ya, itu kita belajar dari awal bacaan kita. Kemudian kita belajar bagaimana Yesus bergumul dengan kehidupannya, dengan berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kemudian kita belajar poin ketiga adalah bagaimana murid itu begitu lemah, kedagingannya lemah dan tidak siap untuk mengatasi ya. Nah, poin keempat adalah saudara kita bisa belajar dari ayat 4244, ayat berikutnya itu adalah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh taat saudara ya. Dia berdoa kedua kalinya itu dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, ya dia terima saja, jadilah kehendakmu. Nanti dia di ayat 4 juga mengatakan, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan doanya itu juga, kalau tidak bisa lewat cawan ini, jadilah. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat di dalam berdoa kita itu seperti Yesus perlu tekun. Jangan sekali sudah lupa apa yang didoakan. Ya. Kita doa dengan tekun sampai menerima jawaban dari Tuhan. Ya. Apapun jawabannya itu, apakah sesuai dengan yang kita inginkan, kita pikirkan atau tidak. Apapun kita harus terima dengan ucapan syukur. Ya. Dan kita harus seperti Yesus tekun. Ya. Nah, saudara, yang kita juga bisa lihat di sini, jadilah kehendakmu itu berarti Tuhan Yesus itu taat, berserah atau tunduk kepada Bapaknya. Dia tidak mau apa yang dia inginkan itu yang terjadi, lebih daripada apa yang Bapa inginkan. Ya. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, ya, bukan kehendakku. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana Yesus bisa tunduk kepada Allah, padahal dia yang akan mengalami dan dia tahu beratnya pengalaman yang akan dia alami itu. Ya, jadi saudara, ini menunjukkan saudara ya bahwa Yesus itu percaya kepada Bapaknya bahwa dia akan menjadikan segala sesuatu itu pada akhirnya baik. Kalau kita tidak percaya orang ya tentu kita tidak bisa berserah kepada orang itu ya. Misalnya bos ini mengatakan kamu begini. Nah, tergantung ini. Bos ini kita bisa percaya nggak ya? Kalau kita percaya dia orang baik ya, kemudian dia mengatur kamu sekarang di sini 1 tahun, di situ 1 tahun, di situ 2 tahun dan seterusnya, ya kita ikuti saudara ya, karena kita percaya. Wah ini dia atur supaya kita semakin maju ya. Tapi kalau bos ini kita tahu tidak baik, jahat dan hanya cari uang, wah saudara, saya disuruh sini 5 tahun, nanti di situ 5 tahun lagi ya. Wah ini mau memeras tenaga saya ini ya. Tidak untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Kita tidak mau percaya. Tapi saudara, Yesus
akan menderita dan dia terima. Berarti Yesus percaya kepada Bapaknya. Jadi karena itu saudara, kalau kita mau menerima jawaban doa apapun, maka kuncinya adalah kita harus mengenal Bapa itu, saudara. Saudara, kalau saudara tidak mengenal Bapa, saudara akan gampang sekali marah kepada Dia kalau jawaban doa saudara tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Ya, kucing tidak sembuh. Oh Tuhan, saya berdoa sudah berhari-hari, kucing kok nggak sembuh, marah. Ya, Tuhan, saya sudah berdoa untuk pekerjaan bertahun-tahun atau enggak bertahun-tahun, berbulan-bulan, tidak kelihatan saya dapat pekerjaan. Marah saudara. Tuhan itu jahat. Ya, membiarkan saya menderita, malu tidak punya pekerjaan. Jadi saudara, kita harus mengenal Dia, bahwa Dia itu adalah Allah yang baik, ya. Dia itu Allah yang mengasihi kita. Ya, kalau saudara tidak yakin kasihnya Allah, maka sulit saudara percaya kepada Dia. Dan Allah itu Maha tahu yang terbaik untuk kita. Melamar di sini tidak keterima, di sini nggak diterima. Kita harus percaya bahwa yang terbaik bukan di sini, tetapi di tempat lain, saudara. Ya, jadi Dia Maha tahu, ya, dan saudara, Dia tahu yang terbaik untuk masing-masing kita. Ya, kalau ditaruh di sana, wah nanti nggak ada orang percaya sama sekali. Wah, bisa-bisa dia kehilangan imannya di sana. Di sini juga keras. Coba Tuhan buka dulu di sana, ya. Karena di sana ada persekutuan. Nanti imannya yang masih belum bertumbuh melalui persekutuan bisa bertumbuh. Seperti itu kemungkinan cara-cara Tuhan bekerja, saudara. Jadi saudara, kalau nggak diterima, puji Tuhan aja, saudara. Terima kasih. Tuhan tahu yang terbaik dan Dia menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Ya, itu Roma 8 ayat 28. Jadi menjadikan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia punya kuasa untuk itu, saudara, ya. Walaupun nganggur berapa lama, itu baik untuk kita. Mungkin akhirnya kita lebih banyak berdoa, mungkin kita lebih menghargai pekerjaan dan sebagainya. Kita hanya bisa mereka-reka apa kebaikan di balik apa yang kita alami itu. Mari saudara, ya, kita kenali Allah kita itu. Saudara harus rajin belajar firman Tuhan, sehingga saudara makin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang saudara baca itu. Ya. Dan baca firman, berdoa, ya, mengalami firman itu, maka saudara bisa lihat betapa Allah itu baik, saudara, ya. Itu saudara, ya, itu adalah poin keempat. Poin kelima atau poin terakhir itu adalah bahwa setelah berdoa dengan tekun dan dapat jawaban, maka kemudian Yesus itu siap untuk menghadapi apapun, saudara, ya. Kalau begitu sekarang tidurlah, istirahatlah. Saatnya sudah tiba, anak manusia diserahkan ke tangan orang yang berdosa. Tidak lagi gelisah, ya, tenang aja saudara, ya, tenang saja menjalani, ya. Kemudian dikatakan, marilah kita pergi, Dia yang mau menyerahkan saya sudah tiba. Jadi saatnya sudah tiba untuk diserahkan, ya. Yang tadinya membuat dia gemetar, menderita, ketakutan, sekarang dia tidak lagi ketakutan, tidak lagi gelisah. Jadi setelah berdoa, setelah mengambil keputusan untuk taat, ya, sepenuhnya, Yesus siap untuk menghadapi apapun, ya, dengan shalom, ya, dengan damai di dalam dirinya, ya. Setelah berdoa, kemudian Yesus berjalan dengan tenang, ya, dengan tegak, ya, dengan tegak, tidak lagi tertekan, tidak lagi terganggu, ya. Karena dia sudah berserah kepada Allah, sudah menerima apa yang Allah akan izinkan terjadi. Ya. Jadi dari seseorang yang berdoa begitu penuh kegentaran, kemudian dia maju dengan tujuan yang jelas, ya, untuk menuntaskan misinya itu, yaitu menebus dosa manusia, dosa kita di atas kayu salib. Ya. Dia tidak lagi tertekan. Dia maju dengan yakin. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi persoalan, saudara tertekan, ya, suami nggak balik, nggak pulang-pulang, istri gimana, ya, anak sakit kok seperti ini, maka saudara berdoa dengan tekun sampai saudara dapat jawaban, maka saudara akan melangkah
dengan tegak, kepala tegak. Karena apa? Ya, karena damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita, ya. Walaupun jawaban itu belum terjadi. Itu yang kita bisa belajar dari dari bacaan kita, saudara. Nah, saudara, sebagai penutup dan refleksi kita, ya, ketika kita melihat nanti kemenangan Yesus di atas kayu salib, itu akan memberi kita pengharapan, memperbarui pengharapan kita, menguatkan pengharapan kita, bahwa betul hidup ini panjang dan indah bersama dengan Dia. Tidak hanya di dunia, tetapi di surga, yang sudah tidak akan ada lagi penderitaan. Wah, ini luar biasa, saudara, ya. Di dunia ini penuh penderitaan, saudara, ya. Ya, begitu kita sakit, waduh, susah sekali, ya. Sehat terus, menua, rambut jadi putih, badan pegal-pegal. Jadi hidup di dunia ini penuh penderitaan, saudara. Jadi kalau kita tidak punya pengharapan, maka ya gampang sekali orang itu putus asa atau bahkan berpikir bunuh diri aja deh. Ya, biar nggak menderita seperti sekarang. Melihat kemenangannya itu, kita memiliki pengharapan. Wah, hidup kita akan luar biasa nanti. Kemudian kalau kita melihat Yesus menghadapi penderitaan itu, kita menjadikan itu teladan kita, saudara. Bagaimana Yesus itu, ya, ketika hidup di dunia, ya, ketika menderita tekanan, maka dia selalu pikirannya mulai berdoa, ya, berdoa dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan berserah kepada kehendak Bapaknya. Dan kemudian menerima, ya, jawaban doa itu apapun, dan kemudian melangkah dengan tegak. Itu yang kita bisa belajar soal. Jadi setelah doa itu akan menolong kita mengatasi tekanan, ya, mengatasi penderitaan, ya, supaya kita itu bisa mengalami damai sejahteranya itu. Harapkan jawaban dari Allah apapun itu. Ya, jangan memaksa kehendak sendiri. Yesus terbukti nggak dijawab, iya doanya itu, saudara, ya. Cawan boleh berlalu, tetap aja cawan harus diminum oleh Yesus, saudara, ya. Tapi kenapa kok begitu? Karena Yesus tahu Allah itu Allah yang baik. Jadi saudara, kenalilah Allah saudara, maka doa akan menolong saudara. Kemudian kita juga bisa melihat sebenarnya bahwa Yesus tetap menjalani ini karena Yesus itu mengasihi kita. Ya, kalau Dia tidak mengasihi kita, Dia tidak mungkin mau menanggung beban dosa ini. Jadi mari kita hargai, ya. Ya, nanti kita akan merayakan kemenangannya, ya, dalam perjalanan waktu ini. Mari kita menghargai, ya, ya, dengan cara apapun, ya, dengan persembahan, dengan baca firman Tuhan, dengan doa, ya, mungkin dengan puasa, apapun, saudara. Mari kita menghargai kasih-Nya ini yang sudah membuat Dia begitu menderita, ya, itu. Kita juga perlu bisa belajar apa yang Yesus tunjukkan, bahwa Dia itu taat secara sempurna kepada Bapa, ya, taat kepada kehendak Bapa, ya. Jadi apapun yang Bapa izinkan terjadi, Dia taat, ya. Dia tidak mau kehendaknya melebihi kehendak Bapa, karena Dia tahu kehendak Bapa lebih baik, ya, itu, ya. Dan saudara, poin terakhir yang kita juga bisa belajar sebagai manusia, bahwa kita ini roh mungkin sudah lebih kuat, tetapi daging kita ini lemah, saudara, ya. Jadi jangan merasa kuat dengan diri kita, jangan merasa kuat, ya, sebagai apa, hamba Tuhan, kayak sebagai orang yang sudah belajar firman Tuhan. Oh, saya ini kuat, ya, ya, saya bisa menghadapi cobaan, pasti menang. Belum tentu, saudara, ya. Jadi saudara, jangan sampai kita itu lengah, ya, tidak berjaga-jaga. Saudara, kan banyak hamba Tuhan itu baik sampai titik tertentu, tahu-tahu jatuh di dalam dosa seks misalnya, umum sekali, saudara, ya, nggak kebayang gitu, ya. Dia mengajar yang lain untuk hati-hati, berjaga-jaga, dia sendiri jatuh, saudara. Nah, berarti dia tidak berjaga-jaga, ya. Dia hanya mengajar tetapi tidak berjaga-jaga. Hati-hati, saudara, ya, itu. Jadi mari kita berjaga-jaga dan berdoa, tidak membiarkan kelemahan daging ini menjatuhkan kita, ya. Jangan kita itu sembrono, ya. Saudara, kemarin di persekutuan doa keluarga kami itu membahas 1 Kolose 3 ayat 1 sampai 10, ya. Dan di situ ada daftar dosa, saudara, ya, yang Paulus berbicara untuk menanggalkan. Satu kumpulan dosa itu adalah berbicara tentang dosa seks, saudara, ya, macam-macam, ya, baik
hubungan di luar pernikahan sampai pikiran, sampai luas sekali saudara ya ternyata ya. Ini sudah pasti sesuatu yang kita harus sangat hati-hati dan punya strategi untuk berjaga-jaga. Dosa yang lain adalah berhubungan dengan mulut ya dan emosi ya, mulut dan emosi. Perkataan yang kasar, perkataan yang gosip, perkataan yang menyakitkan. Satu hal lain adalah serakah ya, ingin lebih terus. Itu juga dibilang dosa yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita lihat diri kita ada kecenderungan tertentu, mari kita berjaga-jaga. Wah, saya ini masih muda. Wah, ini nafsu saya sebagai laki-laki masih kuat. Wah, saya harus lebih hati-hati dalam hal ini. Oh, pikiran saya kok kayaknya nggak puas-puasnya ingin punya ini. Wah, ini ke arah dosa serakah ini, saudara. Mari kita berjaga-jaga. Apa yang bisa kita lakukan? Inilah yang kita ingin belajar dari penderitaan dan Yesus di Taman Getsemani dan bagaimana dia menghadapinya, ya. Dan marilah kita mengikuti teladan dia. Sehingga nanti ketika kita merayakan Paskah itu sungguh bermakna bagi kita untuk membuat kita melangkah naik tingkat di dalam kerohanian kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menanamkan di dalam hati pikiran kami. Kiranya Roh Kudus menjadikan rema hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, sehingga kami mau percaya, kami mau menerima, kami mau melakukan di dalam hidup kami, dan hidup kami boleh diubahkan oleh Roh-Mu yang kudus itu. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.